Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, pada kesempatan video kali ini kita ingin membahas biografi daripada ulama besar Banten, yaitu Abuya Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau suka dipanggil juga Abuya Dimyati atau Mbah Dim. Beliau lahir sekitar tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Haji Ruqoyah. Beliau wafat pada malam Jumat 3 Oktober 2003 atau bertepatan dengan 7 Syaban 1424 Hijriah. Umat muslim khususnya warga NU kehilangan salah seorang ulamanya, Abuya Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten pada usia 78 tahun. Beliau dari kecil Abuya sudah menampakkan kecerdikan dan kesolihannya. Beliau taklim dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Pulau Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk mencari ilmu. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa seperti Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri, Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau disebut juga Mama Sempur, Mbah Dalhar, Mbah Nawawi, Jejeran Jogja, Mbah Kozin, Bendo Pare, Mbah Baidowi, Lasem, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bersumber pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid yang sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh itu wafat. Bagi beliau hidup adalah ibadah, tidak salah. Kalau Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu Kendal pernah menjelaskan bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti beliau Abuya Dimyati. Menurutnya selama mondok di Kaliwungu Kendal, Abuya Dimyati tidak pernah menyia-nyiakan waktu sedikit pun, selalu dipakai ibadah. Abuya Dimyati mulai merintis pesantren di Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar pada tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama ternama seperti Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustofa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut jalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim, tetapi praktik suluk dan Thariqah kepada jamaah-jamaah Abuya Dimyati hanya mengajarkan Thariqah Sajiliyah dari Syekh Dalhar Magelang. Oleh karena itu sebabnya dalam perilaku sehari-hari beliau tampak terlihat tawadu, juhud, serta ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat, selalu ditolak dan dikembalikan lagi sumbangan tersebut. Hal ini yang pernah menimpa Mbah Tutut, anak mantan Presiden Soeharto yang memberi sumbangan sebanyak 1 miliar. Akan tetapi Abuya Dimyati menolaknya. Beliau merupakan sosok ulama yang bersahaja, menjauhi urusan duniawi, selalu hati-hati dalam berbicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, ahli sodako, puasa, makan seperlunya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, serta penuh kasih sayang terhadap semua umat. Semasa hidup beliau juga dikenal sebagai gurunya para guru atau gurunya para kiai, sehingga tidak berlebihan jika Abuya Dimyati disebut sebagai tipe ulama khawasil khawas. Masyarakat Banten menjuluki Abuya Dimyati sebagai pakunya tanah Banten, salah satu tanah yang diberkahi atas keberkahan beliau. Beliau juga adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian. Justru di sisi lain beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuk pada Allah Subhanahu wa taala. Abuya merupakan seorang qurra dengan lidah yang fasih, selalu istiqomah selama 40 tahun mengamalkan wiridan Al-Qur'an. Jika sholat tarawih beliau tidak akan turun untuk sahur kecuali setelah selesai menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Masya Allah. Beliau selain dikenal sebagai sosok yang sempurna dalam menjalani syariat agamanya, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang menjalani kehidupan pribadi dengan jalan tasawuf. Dalam ilmu thariqah beliau menganut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh dengan ketawaduan, istiqomah, juhud, serta ikhlas. Walaupun dalam thariqah beliau mengikuti Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tapi secara pengamalannya beliau menempuh cara yang sangat unik. Secara tegas beliau mengucapkan, thariqah aing mah thariqah ngaji. Karena saking pentingnya dalam mengaji, beliau sering mengingatkan kepada kita untuk tidak meninggalkannya. Jangan sampai ditinggalkan karena kesibukan urusan duniawi. Di dalam mendidik anak-anaknya, beliau menghukumi fardu ain bagi putra-putrinya dalam mengaji. Beliau tidak mau memulai suatu majlis ilmu serta sholat jamaah kecuali semua anak-anaknya hadir dalam majlis dan saf sholat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu sholat pun dipukul lagi secara berkali-kali sampai semua hadir dan sholat jamaah baru bisa dimulai.
Kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Jika melihat wajah beliau terasa ada perasaan yang tenang, adem, tentram di hati orang yang memandangnya. Ada beberapa karya-karya beliau, yaitu sebuah kitab yang dikarang diantaranya adalah pertama, kitab Minhajul Istifa, isinya menguraikan tentang hijib nasor dan hijib ikhfa, dikarang pada bulan Rajab 1379 Hijriah atau 1959 Masehi. Ada lagi kitab Aslul Qadar yang di dalamnya berisi sahabat saat perang Badar. Kitab Rosnul Qadar isinya menguraikan tentang hijib nasar. Kitab Bajatul Qolaid Nazm Tijanud Darori. Kitab Al-Hadiyatul Jalaliyah yang di dalamnya membahas tentang Thariqah Sajiliyah, dan masih banyak lagi. Masya Allah, luar biasa kisah biografi beliau yang patut kita teladani, menjadi contoh untuk para santri yang sedang tolab ilmu. Oke, segitu saja biografi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.